Coba deh, kalau Anda mendengar kata limbah tambang, apa sih yang terlintas di benak Anda? Mungkin gambaran gundukan tanah coklat yang ya gitu-gitu aja, nggak berguna, merusak pemandangan. Tapi gimana kalau limbah itu sebenarnya adalah peti harta karun? Peti yang isinya material paling dicari di planet ini untuk membangun masa depan kita. Jadi sumber yang Anda bawa untuk kita bahas kali ini benar-benar membuka mata. Ini sebuah studi ilmiah dari Pulau Bangka, Indonesia, dan intinya studi ini bilang kalau sampah dari penambangan timah di sana itu punya potensi yang luar biasa. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar isinya. Kita mau paham apa itu mineral kritis, kenapa ini vital banget, dan bagaimana pasir sisaan di Bangka bisa jadi kunci. Tepat. Dan ini bukan cuma soal geologi dan ekonomi kan? Yang paling penting, kita akan lihat gimana temuan ini memaksa kita untuk mikirin lagi, apa sih definisi sampah itu? Ini contoh nyata dari konsep ekonomi sirkular, di mana akhir satu proses, ternyata bisa jadi awal dari proses lain yang jauh lebih berharga. Oke, oke, mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Sumber Anda ini langsung memperkenalkan istilah bahan baku kritis atau critical raw materials. Kedengarannya penting ya, tapi apa sih yang membuatnya kritis? Kenapa ini bukan sekedar logam biasa kayak besi atau tembaga gitu? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Sebuah material itu dianggap kritis karena dua alasan utama. Pertama, material itu penting banget buat ekonomi modern, buat teknologi-teknologi strategis. Kedua, pasokannya itu berisiko tinggi. Kenapa? Karena terkonsentrasi di segelintir negara aja. Studi ini menyoroti contoh yang paling ekstrem. Uni Eropa misalnya. Mereka tuh dapat 98-99% pasokan unsur tanah jarang atau rare earth elements itu dari Tiongkok. Tunggu, 99%. Ya, Itu itu bukan ketergantungan lagi ya, itu udah kayak monopoli total. Artinya kalau ada gangguan sedikit aja di sumber itu, seluruh industri teknologi di Eropa bisa lumpuh dong. Saran ke energi hijau. Nah, untuk bangun turbin angin, Anda butuh magnet super kuat dari neodymium. Untuk bikin baterai mobil listrik, Anda butuh mineral kritis lainnya. Jadi makin hijau ambisi kita, makin haus kita sama material-material ini. Sumber ini juga menunjuk pandemi COVID-19 sebagai semacam wake up call ya. Tiba-tiba aja rantai pasokan global yang kita anggap biasa aja itu macet total. Isu keambangan mineral yang tadinya mungkin cuma dibahas di kalangan ahli strategi, mendadak jadi masalah nyata di pabrik-pabrik. Benar sekali. Pandemi itu benar-benar membuka mata betapa rapuhnya sistem kita. Disinilah ide untuk, katakanlah, menambang limbah jadi sangat relevan dan mendesak. Dan yang menarik di sini adalah skalanya. Skala masalah sekaligus peluangnya. Studi ini mengutip perkiraan global yang, jujur, saya sendiri kaget bacanya. Setiap tahun, aktivitas tambang di seluruh dunia itu menghasilkan 80-90 miliar ton batuan sisa. Tunggu sebentar. 90 miliar ton per tahun. Itu angkanya susah sekali dibayangkan. Susah kan? Coba bayangkan begini. Piramida Agung Giza itu beratnya sekitar 6 juta ton. Jadi, setiap tahun dunia menghasilkan limbah batuan tambang yang beratnya setara dengan 15.000 piramida Giza. 15.000. Oke. Itu baru memberikan gambaran, dan tumpukan raksasa ini seringkali jadi masalah lingkungan jangka panjang. Bisa melepaskan air asam tambang yang beracun atau debu berbahaya. Jadi, mengolah kembali limbah ini bukan cuma soal cari sumber mineral baru, tapi juga, ya, membersihkan warisan masalah lingkungan dari masa lalu. Jadi dunia sedang putus asa mencari sumber baru, dan studi ini mengarahkan kita untuk melihat tumpukan sampah itu. Ini membawa kita langsung ke lokasi studinya, Pulau Bangka, Indonesia. Betul, dan Pulau Bangka ini bukan lokasi sembarangan. Pulau ini adalah jantung dari Sabuk Timah Asia Tenggara, sebuah jalur geologis yang membentang dari Myanmar, Thailand, Malaysia, sampai ke Indonesia. Sejarah penambangan timah di sana itu sudah panjang sekali ya, dari abad ke-18. Dan geologinya, seperti yang dijelaskan di sumber Anda, punya peran kunci di sini ya. Jadi pada dasarnya, alam sudah melakukan sebagian besar pekerjaan beratnya untuk kita kan? Tepat sekali. Anda bisa bayangin begini. Jutaan tahun lalu, ada batuan granit besar yang isinya macam-macam mineral, termasuk biji timah yang namanya kasiterit. Lalu, iklim tropis di Bangka yang panas dan lembab itu bekerja kayak mesin pelapuk raksasa.
Hujan dan proses kimiawi menghancurkan granit itu melepaskan mineral-mineral berat di dalamnya. Air kemudian membawa dan mengkonsentrasikan mineral-mineral berat ini jadi endapan yang kaya dan gampang ditambang. Tapi kuncinya di sini, kasiterit itu nggak sendirian. Mineral berat lainnya ikut ngumpul bersamanya. Dan tim geologi Polandia dalam studi ini, mereka memutuskan untuk melihat lebih dekat pada sisa-sisa proses penambangan modern. Mereka ngumpulin 35 sampel tailing dari 9 lokasi. Tapi yang paling menarik buat saya itu definisi tailing di sini. Ini bukan sekedar limbah biasa. Ini poin yang sangat krusial. Tailing yang mereka teliti itu adalah pasir sisa setelah para penambang skala kecil dan pengepul lokal atau komprador selesai mengolahnya. Metode mereka itu kan sangat tradisional ya, cuma pakai meja goyang dan dulang kayu. Alat ini dirancang khusus untuk menangkap kasiterit atau timah yang sangat padat dan berat. Semua mineral lain yang berat jenisnya beda sedikit aja, ya kebuang begitu saja sama pasirnya. Jadi, biar saya luruskan pemahaman saya. Penambang lokal, gali material, mereka ambil timahnya, satu-satunya yang mereka anggap berharga, terus sisanya mereka buang. Dan para ilmuwan ini datang meneliti sampah yang dibuang itu. Ini benar-benar sisa dari sisa ya. Tepat. Kita nggak sedang bicara biji mentah. Kita bicara material yang sudah dianggap nggak bernilai lagi oleh semua orang di rantai produksi lokal. Pakannya seperti pasir biasa, walaupun warnanya menarik, ada yang hitam, merah muda, jingga. Betul. Warna-warni itu sebenarnya petunjuk visual dari konsentrasi mineral yang berbeda. Tapi penemuan sesungguhnya itu terjadi di lab. Analisisnya menemukan semacam koktail mineral yang sangat kaya. Pertama, ada monasit dan xenotim. Ini adalah sumber utama dari unsur tanah jarang atau RII. Kedua, zirkon, ilmenit, dan rutil. Ini sumber utama zirkonium, hafnium, dan titanium. Logam-logam super kuat itu. Dan bahkan masih ada sisa kasiterit, timah, juga mineral pembawa niobium dan tungsten. Baik, jadi pasir ini bukan sekedar pasir biasa, isinya koktail mineral berharga. Tapi seberapa berharga? Apa kita bicara konsentrasi yang, ya lumayan, atau sesuatu yang benar-benar bikin para geolog ini terkejut? Nah, ini yang membuatnya luar biasa. Mereka nggak cuma menemukan jejak mineral, tapi konsentrasi yang mereka sebut anomali, sangat tinggi. Coba bayangkan ini. Dalam satu sampel, namanya Benggek 21, yang isinya lebih dari 90% itu mineral monasit. Kandungan beberapa unsur tanah jarang seperti lantanum, cerium, dan neodymium itu begitu pekat, sampai melampaui batas deteksi alat ukur mereka. Tunggu sebentar. Maksud Anda, materialnya itu begitu kaya sampai mesin canggih yang dirancang khusus buat ngukur hal ini menyerah dan nggak bisa ngasih angka pasti. Itu kan seperti mencoba nimbang gajah pakai timbangan dapur. Analogi yang sangat pas. Angka yang muncul di layar alatnya itu cuma tertulis 5%, atau 1%, artinya lebih tinggi dari ini, tapi saya nggak tahu seberapa tinggi. Padahal, di banyak tambang komersial di dunia, konsentrasi mineral-mineral ini seringnya diukur dalam parts per million, atau ppm. Di sini kita bicara dalam persen. Itu ribuan kali lebih pekat. Luar biasa. Jadi, ini bukan cuma menemukan harta karun, tapi menemukan harta karun yang sudah diproses dan dikonsentrasikan alam, lalu disortir lagi oleh manusia tanpa sengaja. Tepat. Dan kalau kita lihat angka-angka yang berhasil terukur ya, studi ini menemukan konsentrasi unsur tanah jarang berat yang paling kritis. Dysprosium sampai 0,34%, terbium sampai 0,08%, lalu logam strategis lainnya. Zirconium lebih dari 5,0%, niobium sampai 0,23%, dan hafnium yang luar biasa sampai 0,64%. Angka-angka ini bukan lagi anomali ilmiah. Ini angka-angka yang bisa menopang operasi penambangan komersial yang sangat menguntungkan. Tapi di tengah semua kabar baik ini ada satu lagi temuan yang kompleks ya. Saya lihat ada unsur radioaktif di dalamnya. Benar. Dan ini adalah pedang bermata dua yang klasik dalam geologi mineral. Studi ini juga menemukan kandungan thorium yang sangat tinggi, lebih dari 1%, dan uranium sampai 0,13%. Di satu sisi ini potensi sumber daya tambahan. Studi ini secara eksplisit bilang kalau limbah ini bisa jadi sumber uranium alami alternatif untuk Eropa. Tapi di sisi lain ini radioaktif. Terdengar seperti paradoks besar ya. Di satu sisi kita nemu harta, tapi di sisi lain harta itu terkunci di dalam kotak yang radioaktif dan berpotensi bahaya. Seberapa besar tantangannya?
Itu kekhawatiran yang sangat valid, dan ini adalah tantangan utama dalam industri pengolahan REE di seluruh dunia. Memisahkan REE dari thorium dan uranium itu proses yang rumit, mahal, butuh teknologi khusus, dan protokol keamanan yang ketat. Ini bisa jadi faktor penentu apakah eksploitasi ini ekonomis atau tidak. Kalau biaya pemurniannya lebih tinggi dari nilai mineralnya, ya potensi itu akan tetap terkunci. Oke, jadi kita punya potensi luar biasa besar, tapi dengan tantangan teknis yang juga besar. Apa artinya semua ini dalam skala yang lebih luas? Menurut perkiraan dalam studi, total produksi tahunan tailing di Bangka bisa lebih dari 1,2 juta ton. Itu bukan jumlah kecil. Sama sekali bukan. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besar, potensinya sangat masif. Limbah ini bisa jadi sumber alternatif konsentrat berkualitas tinggi untuk unsur tanah jarang, titanium, dan zirkonium bagi pasar global. Bisa mengubah peta rantai pasok. Kalau dikelola dengan benar, ini jawaban langsung untuk isu keamanan mineral yang kita bahas di awal tadi. Tapi ada tantangan lain kan selain radioaktivitas? Sumber ini juga menyoroti masalah sosial ekonominya. Disebutkan banyak penambangan di sana dilakukan secara ilegal atau tidak formal oleh penambang skala kecil. Dan ini menciptakan sebuah ironi yang tragis ya. Para penambang skala kecil ini, dalam upaya mereka mencari nafkah, ya fokusnya cuma pada timah. Limbah berharga mereka, yang sekarang kita tahu isinya mineral yang jauh lebih bernilai, seringkali nggak dikumpulkan. Sebaliknya, limbah itu cuma dipakai buat menimbun kembali lubang-lubang galian bekas tambang. Jadi sumber daya yang sangat berharga ini secara harfiah dikubur kembali ke dalam tanah. Hilang selamanya. Sambil berpotensi mencemari lingkungan juga. Ini seperti nemu tiket lotre yang menang, tapi terus kita buang karena kita nggak tahu cara bacanya. Analogi yang sempurna. Nah, disinilah studi ini menghubungkan temuannya dengan filosofi yang lebih besar. Ekonomi sirkular dan nol limbah. Tujuannya bukan cuma soal mengekstraksi nilai ekonomi untuk perusahaan besar, tapi tentang menciptakan sistem yang lebih cerdas. Bagaimana kalau ada cara mengolah limbah ini secara efisien di tingkat lokal? Ini bisa mengurangi dampak lingkungan, menciptakan sumber pendapatan baru, dan memanfaatkan 100% dari apa yang digali. Jadi, mari kita coba rangkum ya temuan utamanya. Limbah dari penambangan timah di Pulau Bangka yang selama ini dianggap sampah, ternyata sumber daya sekunder yang luar biasa kaya. Isinya adalah mineral-mineral kritis yang jadi fondasi teknologi masa depan kita. Betul. Ini adalah contoh mikro yang mencerminkan isu makro. Ini menunjukkan bagaimana isu-isu global yang tampaknya besar dan abstrak, seperti geopolitik rantai pasokan, transisi energi hijau, ternyata terhubung langsung dengan tumpukan pasir sisa di sebuah pulau di Indonesia. Ini pelajaran penting tentang nilai yang tersembunyi, dan pentingnya kita melihat limbah bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari proses yang lain. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, studi yang kita bedah ini kan hanya fokus pada tailing, material yang sudah digali dan diolah. Namun, di dalam laporannya, para ilmuwan ini memberi petunjuk pada sesuatu yang potensinya mungkin jauh-jauh lebih besar lagi. Mereka menyebutkan bahwa kondisi geologi di Bangka itu sangat ideal untuk terbentuknya apa yang disebut endapan lempung ion adsorpsi. Endapan jenis ini dianggap sebagai sumber unsur tanah jarang berat terbesar dan paling mudah diolah di dunia. Jadi, pertanyaan yang kami tinggalkan untuk Anda adalah, jika limbahnya saja sudah sekaya ini, potensi raksasa apa yang belum tergali yang masih tersembunyi di dalam lapisan lempung dan batuan lapuk di seluruh pulau itu?